Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, sudah bergabung ya, sudah klik video ini teman-teman semua. Kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar kesehatan lainnya. Barangkali teman-teman ya, video-video yang saya paparkan khususnya teman-teman ya yang membahas seputar lambung bisa bermanfaat, karena seputar lambung ini adalah suatu habit atau kebiasaan ya. Kebiasaan apa teman-teman? Kebiasaan makan. Nah, kebiasaan yang kita ciptakan dalam keseharian itulah yang bisa membuat keluhan seputar lambung kita ini membaik teman-teman semua. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita ya. Komennya di sebelah bisa disimak dari Kak Raihan Aditya Abyu ya. Oke, saya bacakan dulu komennya. Assalamualaikum Mas, mau nanya sensasi yang awet sampai sekarang kalau udah makan suka panas di tenggorokan, melilit di perut, ganjel di ulu hati. Terus yang cocok untuk saya apa? Cuka apel atau probiotik? Apa saya itu gastritis atau GERD? Oke, untuk Kak Raihan perhatikan, karena kita harus memahami diri kita sendiri ya. Yang pertama, suka panas di tenggorokan. Kakak mengalami GERD. GERD-nya itu udah ke tahap LPR, artinya GERD-nya itu bukan GERD biasa. Kenapa kok bukan GERD biasa? Kalau GERD biasa itu ya, di area tenggorokan itu tidak akan terasa panas atau perih. Jadi cuma terasa sesak atau mulut asam. Itu istilahnya GERD yang ringan. GERD yang sudah istilahnya luar biasa ya, atau yang semakin parah gitu ya. Yang reflux itu yaitu cairan asam lambungnya. Jadi GERD itu ada tahapannya teman-teman. Saya dulu kebetulan GERD saya ini tidak sampai panas di tenggorokan ya. Karena apa teman-teman? Segera saya atasi. Saya segera belajar menjaga pola makan ya, dan alhamdulillah bisa pulih. Pulihnya pun itu tidak instan teman-teman. Memerlukan waktu 9 bulan. Nah, panas di tenggorokan itu, asam lambungnya itu udah mulai melukai nih tenggorokan, sehingga terasa di dada itu panas. Semakin lama panasnya ini semakin seperti perih ya. Itu adalah luka sebenarnya. Karena di esofagus ini tidak diciptakan untuk bisa menerima keasaman dari asam lambung. Jadi lambung dengan esofagus ya, itu tidak sama lapisannya. Tidak sama dalam artian apa? Kekuatannya. Kalau lambung memang diciptakan itu untuk bisa menerima keasaman dari asam lambung yang sangat-sangat asam, pH 1 sampai 3, ya. Ketika terjadi reflux, katupnya terbuka, asam lambung naik ke atas, ya, bukan asamnya yang naik terlalu asam, enggak. Asamnya itu enggak asam sehingga katupnya terbuka kemudian reflux, ya. Nah, kemudian yang mempengaruhi itu apa? Banyak hal. Karena kakak mengalami melilit di perut, ya, ganjel di ulu hati. Yang ganjel di ulu hati itu katup sedang terbuka kak, sehingga terasa mengganjal di sini ya. Terus yang cocok untuk saya apa? Cuka apel atau probiotik? Jangan cuka apel, probiotik juga jangan dulu. Kalau konsumsi probiotik pakai yang kapsul ya, bolehlah probiotik boleh, tapi yang kapsul. Cuka apel tidak boleh, karena cuka apel tuh lewat sini, di sini ada peradangan, nanti malah terasa perih atau panas ya. Yang boleh betain HCl ya. Kakak ini tidak mengalami gastritis, kakak ini hanya mengalami GERD saja karena perutnya hanya melilit. Perut melilit adalah ciri dari apa teman-teman ya, ada sesuatu yang tidak beres, itu enzim pencernaannya. Jadi ada permasalahan enzim. Permasalahan enzim terkait dengan apa? Dengan pH asam lambung. Nah, kemudian itu keterkaitannya dengan apa? Pola makan dan pola pikir. Mungkin bisa terlalu stres, aktivitas juga mungkin kurang olahraga atau mager ya, jarang beraktivitas yang sifatnya peregangan bisa jadi. Dan makanannya mungkin diperhatikan, makanannya itu terlalu banyak makanan yang pertama berlemak, makanan ultra processed food, makanan berpengawet, dan minim atau tidak pernah makan probiotik, tidak pernah minum madu, tidak pernah merawat pencernaan. Terlalu banyak makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Makanan tinggi kalori ya, rendah nutrisi.
Itulah yang menyebabkan semakin banyaknya orang yang mengalami keluhan seputar pencernaan, utamanya lambung. Oke, kemudian yang dilaksanakan apa? Perhatikan Kak Raihan. Untuk memastikan, saya ulangi sekali lagi, ini kalau menurut saya, kakak ini tidak mengalami gastritis, namun perhatikan dulu. Coba kakak makan eh, sesuatu ini tidak bisa dicoba dengan makanan karena tenggorokannya ini suka panas, ada luka. Ya, jadi gini ya, ini saran saya, Kak Raihan, coba puasa sehari. Nanti saat puasa, yang dirasakan di perut apa? Ada panas, perih, atau ulu hati sakit nggak? Gitu. Ganjel sama ulu hati sakit beda loh ya. Ulu hati ganjel itu katup sedang terbuka. Ulu hati sakit seperti nunjem ketekan itu luka lambung. Kakak silakan puasa 1 hari saja seperti biasa. Saat puasa jangan lupa sahur dulu. Nanti saat puasa apa yang dirasakan coba, ya. Kemudian saat ini kakak kalau tidur pakai bantal tinggi 2 atau 3 bantal, dan kalau perlu tidurnya sambil duduk, ya. Biar apa? Tidak terjadi reflux. Saya dulu juga gitu. Ya karena katupnya sedang terbuka. Ya asam lambung ini mudah sekali naik. Nah yang dikonsumsi perhatikan, kakak harus punya madu. Rekomendasi madu hitam yang saya gunakan. Kemudian kalau mau minum probiotik, pakai probiotik kapsul. Merek apa aja terserah, Rilus, apa aja bisa. Kemudian kalau kakak membutuhkan enzim pencernaan, beli juga ada enzim pencernaan, bentuk kapsul juga tidak apa-apa. Kemudian untuk membantu keasaman lambung ya, perhatikan kalau memang fix tidak ada gastritis ya, kakak minumnya betain HCl. Itu dalam bentuk kapsul, betain HCl diminum setiap sebelum makan pagi dan sore. Namun perhatikan dulu, puasa dulu, biar ketahuan ada gastritis atau enggak. Kalau tidak ada peradangan tenggorokan, untuk mengetahui gastritis cukup mudah. Kita tinggal makan tape singkong. Setelah makan tape singkong, perut panas enggak? Atau perih enggak? Kalau di perut tidak panas, tidak perih, berarti tidak ada luka lambung. Kalau menurut saya, Kak, perut melilit di perut itu bukan luka lambung, Kak. Itu adalah permasalahan enzim, ya. Karena kebetulan ya, jadi alhamdulillah ya, dalam beberapa hari saya juga mengalami perut melilit atau perut sakit atau perut mual lah. Karena apa teman-teman ya? Itu dari pola makan. Jadi saya makan makanan yang kurang bagus ya. Jadi enzimnya ini tidak bisa mencerna. Nah, saat terjadi perut melilit ya atau sakit ya, itu saya minum madu, saya makan nasi, makan telur. Jadi dinetralkan dengan makan makanan real food, makanan yang alami. Minum madu, contohnya semalam saya mengalami itu. Pada saat itu saya jam 8 malam, saya makan telur asin, kemudian saya tambah dengan saya makan camilan itu jipang. Jipang saya anggap aman karena komposisinya dari beras, gula, plus esen. Esen itu perasa. Nah saya kira aman. Setelah saya konsumsi teman-teman ya, setelah saya konsumsi ternyata teman-teman ya, saya jam 9 malam, 1 jam ya, itu perut saya melilit teman-teman. Melilit, sakit, mual, nggak enak pokoknya. Perut nggak enak bisa dipahami ya, seperti kearahan ya, melilit. Itu perut nggak enak. Perut nggak enak itu cikal bakalnya terjadinya luka lambung. Kalau perut melilit tidak kita atasi dengan seksama, tidak kita rawat dengan baik, itu dalam jangka waktu panjang ya, terjadi luka lambung. Biasanya awal-awal itu perut hangat. Hangat dulu, setelah hangat mungkin agak panas, setelah panas biasanya perih. Ada tahapannya menuju luka lambung. Jadi luka lambung itu tidak terjadi secara langsung pada umumnya. Namun pada beberapa orang terjadi langsung, namanya gastritis akut. Gastritis akut biasanya terjadi saat kita mengkonsumsi yang terlalu asam, contohnya jeruk nipis terlalu banyak, atau makanan-makanan yang terlalu pedas, misal sambal-sambalan yang terlalu pedas. Nah, kalau secara umum gastritis terjadi secara pelan-pelan. Dari kebiasaan kita perut selalu melilit, dibiarin, tidak dirawat. Dirawat itu maksudnya ini loh, konsumsi madu yang mengandung enzim pencernaan ini bisa dikatakan merawat lambung. Konsumsi nasi, telur yang dikonsumsi oleh lambung kita nyaman, enak ya, tidak terlalu berlemak-lemak yang kurang oke ya, seperti minyak sawit itu kan lemak trans gitu ya. Itu kan tidak oke gitu ya. Kemudian diminimkan lemak jenuh juga jangan terlalu banyak ya.
itu membuat lambung kita kan mudah mencernanya. Itu namanya merawat pencernaan. Apalagi yang mengalami keluhan seputar lambung harus dirawat pencernaannya. Nah, oleh karena itu kalau tidak kita rawat, teman-teman, perut melilit bisa luka. Kalau Kak Raihan sepertinya ini belum terjadi gastritis. Namun kakak tidak bisa langsung konsumsi cuka apel karena ada peradangan di tenggorokan. Kalau kakak minum cuka apel, nanti semakin panas, semakin perih. Nah, yang kakak konsumsi yang aman yaitu lidah buaya. Lidah buaya kalau mau konsumsi kapsul itu produknya Relicare. Kalau mau konsumsi dari lidah buaya yang asli, contohnya ya, lidah buaya yang asli nih gambarnya lidah buaya. Kakak ambil lidah buaya, kemudian dikupas, kalau keluar getah kuningnya dicuci, dihilangkan. Setelah getah kuningnya dihilangkan, kemudian dicuci lagi ya, dipotong-potong ya, tetap ada lendir beningnya itu nggak apa-apa. Itu dimakan kak, itu bagus untuk peradangan dalam. Kunyit juga bagus untuk peradangan dalam. Ya, lidah buaya, kunyit silakan dirutinkan, dikombinasi aja. Semisal kunyit itu setelah makan siang, lidah buaya setelah makan sore, gitu. Kemudian pagi madu. Kalau madu setiap 10 makan madu, ya Kak Raihan. Dan betain HCl tadi bisa semisal probiotik pakai probiotik kapsul karena kalau kakak pakai probiotik cair contohnya seperti Pro EM1 ini nanti lewat tenggorokan yang ada peradangan karena kan asam lambungnya udah melukai esofagus nanti terasa perih kak, hindari. Kakak tidak boleh makan yang pedas, asam, berlemak, minyak-minyak tidak boleh karena kakak ada kondisi peradangan di tenggorokan dan katupnya terbuka, reflux asam lambung diakibatkan pH asam lambungnya tidak ideal. Oke, dipahami untuk Kak Raihan Aditya. Semoga penjelasan saya bisa membantu ya. Ini adalah permasalahan yang umum dalam artian banyak dari teman-teman kita yang mengalami seperti ini. Namun dalam pemulihan yang ingin sembuh total ya, itu terkadang minim pengetahuan. Nah, Kak Raihan Aditya, kalau semisal sekarang masih konsumsi obat lambung segera di stop ya karena obat lambung itu untuk menekan jangka sementara. Untuk jangka panjang kita harus menggunakan bahan-bahan alami karena Kak Raihan ini ya sudah mulai terluka di esofagusnya. Ada beberapa komen dari teman kita menggunakan lidah buaya bisa meredakan luka di tenggorokan. Silakan dicoba untuk lidah buaya ya, Kak Raihan. Dan air putih harus cukup. Kalau sering buang air kecil nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan air putih kita sehari-hari cukup. Ya, oke seperti itu teman-teman semua penjelasan saya untuk Kak Raihan Aditya atau bagi teman-teman yang mengalami keluhan yang hampir sama dengan Kak Raihan Aditya mengalami GERD ya yang disertai dengan peradangan di tenggorokan istilahnya LPR. GERD sudah ke tahap LPR atau GERD yang sudah ke tahapan yang agak berat dalam artian sudah mulai melukai area tenggorokan atau esofagus pipa makanan yang masuk ke sini ya. Seperti itu Kak Raihan Aditya, semoga penjelasan saya bermanfaat ya. Silakan bisa dipelajari ya. Seperti itu beberapa langkah-langkah atau pengalaman dari teman kita yang pernah mengalami tenggorokannya panas seperti ini. Dia minum lidah buaya karena saya sarankan dan ada hasil. Barangkali Kak Raihan ketika mencoba nanti ada hasil juga. Ketika ada hasil jangan lupa komen karena komen kakak sangat-sangat bermanfaat. Bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, apalagi yang sudah mengalami GERD ke tahap LPR, perhatikan. Tidak semua GERD ke tahap LPR. Kondisi tubuh orang-orang berbeda. Bisa jadi Kak Raihan ini mengalami GERD ini mungkin udah lama, sehingga tidak tahu ini kena apa ya, kemudian pola makan tetap nggak dijaga, kemudian kok akhirnya kok sering panas ya di tenggorokan. Nah, bisa jadi seperti itu, terkadang kita minim pengetahuan. Ya, oleh karena itu mari kita belajar bersama seputar lambung di akun ini. Bisa dibantu like, komen, subscribe atau share silakan. Semoga dengan adanya akun saya ini yang membahas seputar lambung berdasarkan beberapa pengalaman saya dan beberapa pengalaman teman-teman semua bisa bermanfaat bagi orang-orang atau teman-teman kita yang mengalami keluhan seputar lambung. Dia mempelajari sendiri, menerapkan sendiri dan bisa sembuh total. Saat sudah sembuh total, mohon informasikan, mohon sebarkan cara-caranya agar apa teman-teman ya, orang-orang yang mengalami ini bisa pulih seperti kita. Jadi kabar gembira ini sebarluaskan ya. Udah sembuh kan kabar gembira, kita bersyukur. Nah, bersyukur jangan hanya disyukuri diri sendiri. Ada cara bersyukur yang lebih
apa ya, yang lebih luas lagi, yaitu dengan cara menyebarkannya atau mengajarkannya kepada apa teman-teman ya, bisa lewat media sosial seperti ini, channel-channel ya, atau akun-akun ya, karena sekarang zamannya memang sudah sangat canggih sekali sehingga informasi bisa kita dapatkan hanya dengan satu klik saja. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.